Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kita yang bertema jenis baru dalam wakaf uang dan harta gabungan serta wakaf baru yang muncul karena tujuan tertentu. Dalam rangka pengertian dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Di samping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengelola Zakat Nomor 38 Tahun 1999. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazir secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zulfan. Yang selanjutnya adalah wakaf uang baru diterapkan sejak awal abad kedua Hijriah. Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis, memfatwakan dianjurkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu sesuatu yang jelas dan tertentu, milik sempurna wakif dan tidak terkait dengan hak orang lain, bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak meliputi yang pertama, 1. Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar. Yang kedua adalah bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada poin pertama. Yang ketiga adalah tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat adalah hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian, benda bergerak yang meliputi 1 uang, kemudian 2 logam mulia, 3 surat berharga, 4 kendaraan, 5 hak atas kekayaan intelektual, 6 hak sewa, dan 7 benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku, dan kitab. Kemudian wakaf ahli atau zuhri atau alal aulad merupakan wakaf yang bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri. Misalnya harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan. Maka hal tersebut sudah termasuk wakaf. Misalnya, rumah yang diwakafkan untuk saudara yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian wakaf ghairi, kebajikan, adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat atau kebajikan umum. Manfaat dari jenis wakaf ini dapat dirasakan untuk kebaikan umat dalam kepentingan agama. Misalnya tanah yang disumbangkan untuk membangun prasarana bangunan kesehatan gratis atau pemakaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.